Sami'tu, aku mendengar. Aku, kata Imam Al-Qushairi, mendengar langsung dari guruku namanya Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Guruku itu pula mendengar gurunya namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Al-Fadl Al-Hashimi. Guruku itu pula mendengar gurunya bernama Muhammad bin Rumi. Guruku itu pula mendengar gurunya bernama Yahya ibn Mu'az. Apa kata gurunya? Ilahi ya Allah, la aqulu tubtu, aku tidak mampu berkata bahwa aku sudah taubat. Wala a'udu lima a'rifu min khuluqi, aku juga tidak sanggup berkata aku tidak akan kembali kepada perbuatan dosa di masa lalu, karena aku tahu bagaimana perilaku dipekerti akhlak perbuatanku. Wala utminu tarkaz dzunubi lima a'rifu min dha'fi, aku juga tidak mampu menjamin bahwa aku sudah meninggalkan dosa karena aku tahu bahwa diriku lemah. Tiga yang dia tidak mampu. Pertama, aku tidak mampu berkata bahwa aku sudah tobat. Yang kedua, aku tidak mampu berkata bahwa aku tidak akan kembali ke dosa masa lalu karena aku tahu siapa diriku. Yang ketiga, aku tidak mampu menjamin bahwa aku sudah meninggalkan dosa karena aku tahu bahwa diriku lemah. Lalu apa yang bisa kau katakan? Summa ini aku hanya dapat berkata, la a'udu la'alli an amuta qabla an a'ud. Aku tidak buat dosa karena boleh jadi sebelum aku melakukan dosa itu aku sudah mati duluan. Apa substansi dari kalimat Imam Yahya bin Mu'az ini apa? Bahwa jangan sampai ada dalam diri itu terlintas walaupun sebesar ujung jarum, walaupun sebesar ujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam, bahwa kita merasa kitalah yang taubat itu. Bukan. Aku tak mampu berkata bahwa aku sudah taubat, karena kalau aku berkata aku sudah taubat berarti ada keakuan. Di saat kita berkata ada aku, maka tidak ada Allah SWT. Sedangkan kita sudah berkata la haula wa la quwata illa billah. Aku tak mampu berkata bahwa aku sudah taubat, dan aku tidak mampu berkata aku tidak akan kembali lagi. Saya Pak Ustadz kalau sudah taubat ini saya tidak akan kembali lagi kepada khamar. Oh, jangan takbur, jangan sombong. Saya jamin insya Allah saya tidak akan korupsi lagi. Saya jamin insya Allah saya tidak akan pacaran lagi. Saya jamin saya insya Allah tidak akan buat makan riba lagi. Bukan begitu. Tapi ucapan yang lebih halus adalah la a'udu la'alli an amuta qabla an a'ud. Aku tidak kembali buat dosa karena boleh jadi sebelum buat dosa itu aku sudah mati duluan. Karena aku serahkan hidup dan matiku di tangan kuasa kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kau rendahkan dirimu, disitulah Allah mengangkat derajatmu. Ketika kau katakan dirimu lemah, disitulah yang Maha Kuat akan menolongmu. Ketika kau katakan aku tidak buat dosa bukan karena aku mampu, tapi karena boleh jadi aku mati, seandainya aku tidak mati pasti aku akan buat dosa juga, disitulah Allah datang menurunkan pertolongannya. Kita tak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kita pun tidak meninggalkan dosa itu karena rahmat Allah. Halus kajian para ulama ini. Itu mengapa kita tidak mengkaji fikih. Kita sudah bertahun-tahun kaji masalah fikih. Karena fikih itu menajamkan akal. Fikih itu menajamkan rasio. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kajian akhlak, maka kita akan menjadi orang yang keras hati. Maka kajian akhlak itu melunakkan hati. Kita lanjutkan. Su'ilal Bushanji anit taubah. Imam Al-Bushanji ditanya tentang taubat. Apa itu taubat wahai Imam Al-Bushanji? Qala, beliau menjawab, idza dzakarta dzamba, ketika kau ingat dosa-dosamu di masa lalu, tsumma la tajidu halawatan inda dzikrihi, dan ketika kau ingat dosamu itu tidak lagi kau rasakan ada rasa manisnya dalam dosa itu, fahuwa taubah, itulah taubat. Coba ingat dosamu di masa lalu, setelah itu tak kau rasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya lagi, itulah taubat. Nah, sekarang banyak orang mengaku taubat, mengaku sudah hijrah. Kalau udah cerita minuman, saya ini Pak Ustadz semua udah saya minum. Bunga tua udah saya rasa, kamput sudah saya rasa, mix sudah saya rasa, kasbek sudah saya rasa, semua sudah.
Ini kalau ini mabuknya ini yang paling nikmat Ustaz. Ini yang paling ini rasanya fly kita Ustaz. Ini kalau ganja ini agak gimana? Ini kata Imam Al-Busani. Zakarta zamba, kau ingat dosamu, summa la tajidu halawatan, tak ada lagi rasa manisnya. Jadi kalau mengingat dosa tersenyum, belum taubat. La tajidu halawatan. Tiba-tiba pas lewat, lihat di tepi jalan, senyum. Kok kenapa senyum? Dulu saya waktu jalan-jalan di sini saya karaoke sama mantan pacar saya Pak Ustaz. Tapi katanya udah hijrah, katanya udah taubat. Masih merasakan halawatan. Belum taubat. Jadi saya termasuk dari dulu suka membaca kitab-kitab yang masalah hati ini karena dia halus. Fikih suka juga. Karena fikih itu pun halus, cuman yang dilahirkan oleh fikih itu hukum. Makanya kalau makin banyak kita baca kitab fikih, makin menguasai kita syarat, rukun, wajib, sunat, maqasid syariah, makin tajam akal kita. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu masalah hati ini, makin muncul ego, angkuh, sombong. Saya yang lebih ngerti, saya yang lebih paham, aku. Nah, itulah maka Allah Maha Adil, diseimbangkannya sejalan antara tiga. Ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Idza dzakarta dzamba, ketika kau ingat dosa-dosamu di masa lalu, tsumma la tajidu halawatan, kemudian tidak lagi kau rasakan manisnya, inda dzikrihi, ketika mengingat, ketika menyebut-nyebutnya tak lagi ada rasa manisnya. Bahkan ketika orang menyebutnya lalu cepat-cepat kau katakan, udahlah itu udah. Meleleh air mata. Itulah taubat. Tapi sekarang justru orang ketika disebut, Pak, Bapak dulu kan preman yang, oh iyalah, mana ada yang lebih hebat lagi daripada saya. Bukan taubat, kata Imam Al-Busani. Fahuwa taubah. Wa qala Dhunnun, Imam Dhunnun Al-Misri berkata, haqiqatut taubati, apa hakikat taubat itu? Banyak orang hakikat taubat itu dulu belum pakai peci, sekarang pakai peci. Dulu kening biasa aja, sekarang udah hitam. Dulu belum berjenggot, sekarang berjenggot. Dulu pakai celana pendek, sekarang udah pakai celana panjang. Hanya itu saja taubat. Haqiqatut taubati an tadhiqa 'alaikal ardu bima rahubat. Kau rasakan bumi ini sempit, padahal sebelumnya lapang. Itulah taubat. Dulu Pak Ustadz, lapang dunia ini. Pusing saya sedikit, mabuk saya. Pusing saya sedikit, saya pakai sabu. Pusing saya sedikit, pakai ganja. Suntuk saya sedikit, pergi saya sana. Tapi setelah saya bertobat ini, sempit dunia ini. Itulah taubat. Hatta la yakunu laka qarar. Sampai-sampai tidak ada rasa dalam hatimu ingin menetap lama di dunia. La yakunu laka qarar. Tak pernah kau merasa ingin menetap lama di sini. Jadi kalau naik pesawat, bukan main lagi doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma antas sahibu fis safar ila akhirih. Begitu pesawat takutnya, pucatnya mau mati, berarti belum lagi sampai ke tingkat ke maqam. Hatta la yakunu laka qarar, sampai dalam hatimu tak lagi ada ingin berlama-lama di dunia ini. Karena, tapi bukan maknanya setelah itu dia tidak berikhtiar, tidak berusaha. Perlu dipahami bahwa kalau dia mencari nafkah, dia mencari duit, dia berbisnis, dapat duit banyak, itu tujuannya juga untuk setelah mati. Jadi jangan berarti orang setelah taubat itu lalu tak lagi mementingkan dunia. Dia tetap semangat cari duit, tapi duitnya itu untuk bekal setelah mati. Banyak dapatnya duit, tapi dalam pikirannya tak masuk nih ke otaknya, tak masuk ke dalam hatinya. Serahkannya ke pembangunan sekolah, pembangunan masjid. Itu yang dimaksud la yakunu laka qarar. Jangan sampai setelah ngaji masalah hati ini, lalu kemudian melegitimasi kemalasan. Nah, ini yang tak betul. Dia sebetulnya memang dalam hatinya orangnya pemalas, memang nggak mau kerja. Lalu setelah mendengar kaji masalah ini, dijadikan ini sebagai legitimasi untuk malas. Sebelum ngaji pun memang tak mau kerja. Tapi setelah ngaji, kenapa kau tak kerja? Kita kalau sudah benar taubat kita Ustaz,
hatta yakunu laka qarar, sampai kita tak lagi ingin berlama-lama di dunia. Itu tak betul. Itu artinya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Luruskan niat, bersihkan hati. Summa tadhiqu alaika nafsuk, bahkan dirimu pun terasa sempit. Kama akhbar Allah Ta'ala fi kitabih, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dhaqat alaihim anfusuhum, diri mereka merasa sempit, wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaih, satu-satunya yang melapangkan hanya ketika mengingat Allah, berada di rumah Allah bersama orang-orang yang dicintai Allah. Yang kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, kalaulah bukan karena yang tiga ini, sudah lama aku tinggalkan dunia ini. Mengingat Allah, membaca kitab suci Allah, berada di rumah Allah, bersama orang-orang yang disayangi Allah. Itu saja lagi yang membuat kita nyaman, enak di dunia. Kalau bukan karena ini, sudah lama mau minta mati saja. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, diri mereka terasa sempit. Satu-satunya yang lapang hanya ketika mengingat Allah. Satu-satunya lapang hanya ketika membaca kitab suci Allah. Satu-satunya yang membuat hati ini lapang hanya ketika berada di rumah Allah. Mau pergi ke rumah Allah, tak bisa, virus corona. Mau berjumpa dengan hamba-hamba Allah, tak juga bisa. Takut bersalaman, takut bertatap muka, takut ngumpul, takut ngobrol. Masih ada satu lagi, membaca kitab suci Allah. Membaca kitab suci Allah masih bisa, berzikir min Allah masih bisa, masih lapang. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, diri mereka terasa sempit. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih, tidak ada lagi tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Summa taba alaihim, lalu kemudian Allah menerima taubat mereka. Coba lihat, taubat mereka diterima karena mereka merasa dunia ini sempit dan tidak ada tempat berharap, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat merasa lapang kecuali hanya Allah. Makanya khatib-khatib di Mesir selalu dalam khutbah Jumat, idza dhaqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah. Jamaah yang hadir, Allah. Idza dhaqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa engkau dunia, faqul ya Allah, katakanlah ya Allah. Semua jamaah Allah, kata mereka. Wa qala Ibnu Atha berkata, at-taubatu taubatani, taubat itu ada dua, taubatul inabah, taubatul istijabah. Kata Imam Ibnu Atha, taubat itu kata dia ada dua. At-taubatu taubatani, taubat itu ada dua. Taubatul inabah, taubatul istijabah. Satu, dua. Apa bedanya? Taubatul inabah, ayyatubal abdu khaufan min uqubatih. Seorang hamba bertaubat kepada Allah karena takut masuk neraka. Kenapa kau taubat minum khamar? Takut Pak Ustadz, kemarin dengar ceramah katanya kalau minum khamar nanti di akhirat dituangkan khamar ke leher, terbuat dari api neraka jahanam, terbuat dari nanah-nanah. Orang yang masuk neraka itu bernanah, berkulis, air-air nanahnya itu mendidih, itu yang diminumkan. Taubat saya. Taubatnya itu disebut dengan taubatul inabah. Taubat yang kedua, ayyatuba hayaan min karamih. Bukan karena takut, tapi karena haya, malu. Ada seorang bapak-bapak, tidak pernah berzina, tidak pernah riba, tidak pernah makan haram, tidak pernah, pokoknya dia tak pernah buat dosa. Cuman dia tak pernah tahajud malam. Salat Isya, habis itu tidur, besok subuh. Begitu terus, sampai umur 40. Sampai akhirnya suatu malam dia bangun. Pas dia bangun mau kencing, maaf, jam 3, dilihatnya kamar anaknya terbuka sedikit. Diintipnya, ditengoknya anak mudanya sedang duduk baca Quran. Datang rasa malunya dalam hati. Anakku baru kelas 3 SMP sudah sholat tahajud,
Aku sudah setua ini, belum lagi menghadap Allah. Lalu kemudian dia ambil wudhu dan dia sholat tahajud malam itu. Kata dia, aku bertaubat. Taubat dari apa? Orang yang tidak pernah buat dosa. Taubat itu disebut dengan taubatul istijabah. Taubat karena malu kepada Allah SWT. Cara kita mendapatkan kebenaran itu adalah dengan dua jalur. Kebenaran al-haq bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama dengan akal. Yang kedua adalah dengan qalb, dengan hati. Dengan akal ini makasib, sedangkan dengan qalbu ini mawahib. Makasib artinya usaha, sedangkan mawahib artinya anugerah. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk lalu dapat saja. Prosesnya melalui apa? Riyadhah. Tahan makan, tahan minum, tahan lisan, tahan telinga. Itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang senantiasa mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah sunat, bukan wajib, yang sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah menaruh cinta kepada dirinya, aku nu'ainahu yubsuru bihi, aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mataku. Dia akan berjalan dengan kakiku, dia akan menyentuh dengan tanganku, kata Allah dalam hadis qudsi Sahih Muslim, hadis sahih. Jadi mereka banyak berzikir, banyak berselawat, sehingga koneksi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua dengan akal. Tapi bukan berarti akal ditinggalkan. Kalau akal tidak ada, dari mana ilmu usul fiqih? Kalau akal tidak dipakai, dari mana orang tahu illat dalam masalah qiyas? Akal tetap, tapi menjadikan wahyu sebagai komando. Hati perlu dihidupkan.